ingin mengajarkan tentang yang namanya persuade ataupun invitation, mengajak atau ajakan. Oke. Karena kata-kata ini sangat sering kita lakukan atau kita ucapkan di dalam kehidupan sehari-hari atau daily conversation. So, let's we try to study about that. Ini contoh-contoh kata-kata yang sering kita ucapkan jika kita ingin mengajak seseorang. Number 1. Would you like to go with us to the library? Number 2. Do you want to swim with me? Number 3. Let's have dinner tonight. Number 4. I would like to invite you to my wedding anniversary party tonight. Oke, ini jika kita ingin mengundang seseorang ke pesta ulang tahun pernikahan kita. Oke, the next. Do you want to study with us? Oke, mengajak untuk belajar bersama. The next. Could you make some cake with me today? Oke, di sini adalah cara kita mengajak seseorang untuk melakukan atau mau membuat beberapa kue bersama kita. Beginilah kata-kata ajakan yang sering kita gunakan. Oke, di sini kita akan belajar lagi, masih banyak lagi. Oke, ini dia terjemahan dari kata ajakan yang tadi. Yang pertama, maukah kamu pergi bersama kami ke perpustakaan? Oke, ini yang nomor 1. Yang nomor 2-nya, apakah kamu mau berenang bersama saya? Nomor 3, mari kita makan malam. Oke, yang bagian 4-nya, saya ingin mengundang kamu ke pesta ulang tahun pernikahanku besok. Ini dia. The 5, apakah kamu mau belajar bersama kami? Nah, ini ajakan yang tadi untuk belajar bersama. Dan yang terakhir adalah, dapatkah kamu membuat beberapa kue bersama saya hari ini? Oke, mengajak untuk membuat kue bersama-sama. Namanya juga ajakan. Inilah kata-kata ajakan yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga akan kita membahas masih banyak lagi kata-kata ajakan seperti maksud saya seperti ini, contoh-contoh respon yang akan kita ucapkan ketika kita menerima ataupun menolak ajakan dari seseorang. Kita bisa mengatakan, maksud saya mengucapkan kata-kata ini ada dengan kata menolak ataupun ada juga dengan menerima ajakan seseorang tersebut. Oke, ini dia contoh-contoh respon yang akan kita ucapkan ketika seseorang mengajak kita. Number 1, of course, tentu saja, berarti dia menerima atau mau menerima ajakan teman tersebut. I like it, saya suka itu. Ini juga my pleasure, dengan senang hati, berarti dia senang atau mau dengan ajakannya. No problem, tidak masalah. Oke, that will be nice, itu akan sangat menyenangkan. Nah, kelihatan sekali kan kalau dia senang dengan tawaran ataupun ajakan temannya tersebut. The next, sure, I want, tentu saja saya mau. Ini juga menyatakan kalau dia itu senang ataupun suka dengan ajakan. Dan yang ini, sorry, I don't like it, maaf, saya tidak suka. Berarti dia menolak, tetapi dengan cara halus, bukan dengan cara kasar. Oke. And the next, sorry, I can't, maaf, saya tidak bisa. Inilah respon-respon, masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini hanya sebagian kecil respon yang akan kita ucapkan ketika kita diajak oleh seseorang. Oke, still many expression to persuade someone. Masih banyak kata-kata lain yang bisa kita ucapkan ketika kita ingin mengajak seseorang. Oke, kita lihat contohnya. How I can persuade you to? Bagaimana saya bisa membujuk kamu untuk? Untuk di sini artinya mengajak kita untuk apa? Untuk pergi ke pesta kah, to the party, untuk pergi ke bioskop kah, to the bioskop, untuk pergi ke kolam renang kah, to swimming pool, seperti itu. Jadi, how I can persuade you to discuss about the study together.
Bagaimana cara mengajak kamu untuk bisa berdiskusi tentang pelajaran ini bersama, seperti itu. Oke. Dan juga bagaimana saya bisa membujuk kamu untuk percaya dengan kata-kata saya. Oke. How I can persuade you to believe about my atau what about I tell to you, seperti itu, tentang apa yang saya ceritakan atau katakan kepada kamu, seperti itu. Dan bisa juga how I can persuade you, okay, to come to my birthday party tonight, seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi kata-kata yang berikutnya tentang bujukan. Come on guys, ayolah kawan. Nah, ini juga cara kita untuk mengajak seseorang. Namanya kita mengajak, berarti kita harus meyakinkan dia supaya dia mau menerima ajakan kita tersebut, seperti itu. Oke, the next about the persuade. Ini dia. You wouldn't find twice. Come on. Kamu tidak akan memiliki kesempatan kedua. Ayolah. Nah, cara kita untuk mengajak seseorang harus benar-benar meyakinkannya. Oke, next. Believe me, you will enjoy your time there. Percaya sama saya, kamu akan menikmati waktumu di sana, seperti itu. Namanya juga meyakinkan seseorang, oke? Dan yang berikutnya, you won't regret it. Kamu tidak akan menyesalinya, katanya. Jadi kita harus berikan kata-kata yang benar-benar meyakinkan. Namanya kita mengajak seseorang, oke? Di sini, I can guarantee that you will be happy. Saya jamin kamu akan bahagia. Nah, ketika kita mengajak dia ke suatu tempat, jadi kita harus benar-benar meyakinkannya. Oke. Do you want join with us? Oke, ini kita sedang mengajak juga. Maukah kamu bergabung dengan kami? Oke, apakah bergabung dalam suatu tim atau dalam suatu perjalanan, seperti itu dia. Oke. Ini lagi. Let's go to the party. Mari kita pergi ke pesta itu. Mengajak untuk pergi bersama ke suatu pesta. Jadi dikatakan atau diucapkan kata seperti ini. Let's go to the party. Next, I hope you come. Oh no, I hope you come on time. Okay. Saya harap kamu datang tepat waktu. Oke, ketika kita membuat suatu perjanjian, jadi kita mengajak seseorang untuk datang ke suatu tempat. Oke. Ini respon atau kata-kata yang sering kita ucapkan ketika kita merespon atau merespon kata-kata dari ajakan dari teman kita, itu maksud saya. Contohnya seperti ini. Of course, tentu saja. Nah, di sini berarti dia sedang menerima ajakan teman tersebut. And the next, I like it. Saya suka itu. Wah, dia berarti senang dan menerima ajakan kita. My pleasure. Dengan senang hati. Ini juga. Oke. No problem. Tidak masalah. Berarti dia setuju. That will be nice. Itu akan sangat menyenangkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa seseorang yang kita ajak itu setuju dengan ajakan kita. Sure, I want. Tentu saja saya mau, seperti itu. Nah, ini kata-kata atau respon seseorang ketika kita mengajaknya, berarti dia mau atau bersedia dengan ajakan kita. Dan ada dua kata saya sengaja buat di sini, kata-kata respon atau respon biasanya disebut dengan respon negatif ataupun hal yang menolak, seperti itu. Ini dia respon negatif tadi. Sorry, I don't like. Maaf, saya tidak suka. Nah, berarti dia tidak menyukai ajakan kita. Sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Nah, itu dia. Jadi ini adalah respon negatif, tetapi dalam pengucapannya dalam keadaan sopan ataupun menolak dengan sopan. Oke teman-teman, saya akan memberikan contoh percakapan tentang conversation. Maksud saya percakapan tentang yang namanya mengajak. Oke. Jadi kita bisa langsung praktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ayo kita baca bersama-sama, and please you review after me. Ulangi setelah saya. The way to persuade someone. Cara mengajak seseorang. Where do you want to go? Kemana kamu akan pergi? I want to go to the movie. Saya ingin pergi ke bioskop. Do you like to go with us? Apakah kamu suka pergi bersama kami? Ini dia tentang percakapannya. The next. What film is on in this afternoon? Film apa
yang diputar siang ini. It's a new comedy film, sebuah film komedi baru. Oke, sebuah film komedi yang baru. Is it an interesting film? Apakah itu sebuah film yang menarik? Of course, it's a very interesting. Tentu saja, itu film yang sangat menarik. But I don't like a comedy film. Tapi, saya tidak suka film komedi. By the way, what time does the film begin? Ngomong-ngomong, jam berapa film itu dimulai? It's begin at 4 o'clock. Filmnya mulai pukul 4 tepat. And what time it is over? Jam berapa filmnya selesai atau berakhir? At 6 o'clock. Pukul 6. Pukul 6 tepat. Okay, let's go together. Baiklah, mari kita pergi bersama. Itulah tentang persuade ataupun mengajak. Kita sudah memberikan tadi clue-cluenya, kata-kata apa, dan juga sudah memberikan yang namanya contoh percakapan tentang mengajak. So thank you for watching and bye-bye.